Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi pengantar komunikasi frekuensi radio RF dan gelombang mikro yang disusun oleh saya sendiri, Alfian Arya Saputra, dan teman saya Aini Nurul Abreliza. Lanjut. Bentar. Bisa. Bentar guys, ini aku nggak bisa geser. Nah, lanjut. Oke. Yang pertama, pendahuluan. Bentar. Yuk. Pertama-tama kita akan belajar tentang latar belakang dan sejarah dasar telekomunikasi modern tersebut. Dasar telekomunikasi modern adalah fondasi teknologi telekomunikasi dan nirkabel diletakkan oleh para ilmuwan dan matematikawan abad ke-19. Dan ada beberapa momen penting di sini, contohnya tahun 1864, James C. Maxwell memprediksi adanya propagasi sinyal listrik melalui ruang angkasa melalui hubungan fundamental medan elektromagnetik. Nah, ini gambar tokohnya. Dan tahun berikutnya, tahun 1887, Heinrich Hertz berhasil memverifikasi teori Maxwell secara eksperimental, dan selanjutnya tahun 1900 Guglielmo Marconi berhasil mengirimkan sinyal nirkabel melintasi Samudra Atlantik. Lanjut. Nah, mengapa harus frekuensi tinggi? Ukuran yang pertama, efisiensi ukuran antena. Antena akan meradiasikan sinyal secara efisien jika ukurannya sebanding dengan panjang gelombang lambda sinyal. Yang kedua, frekuensi yang tinggi memiliki panjang gelombang yang pendek. Dan tiga, hasilnya antena bisa dibuat sangat kecil sehingga praktis untuk komunikasi mobile. Yang kedua, untuk kebutuhan bandwidth atau lebar pita. Pengirim informasi broadband seperti video membutuhkan sinyal pembawa carrier berfrekuensi tinggi. Contohnya, satu channel TV membutuhkan bandwidth sekitar 6 MHz. Sedangkan satu channel audio FM butuh 200 GHz. Frekuensi tinggi menyediakan ruang yang jauh lebih besar. Contohnya, pikirkan ini seperti air. Frekuensi rendah itu seperti pipa kecil, hanya bisa mengalirkan sedikit air atau data. Frekuensi tinggi itu seperti pipa raksasa, bisa mengalirkan air dalam jumlah masif. Itulah kenapa internet 4G, Wi-Fi, dan siaran TV butuh frekuensi yang tinggi. Lanjut. Bagian 2, dasar-dasar sistem. Di sini ada dasar-dasar sistem spektrum frekuensi. Spektrum elektromagnetik dibagi menjadi beberapa band untuk mengatur penggunaan dan menghindari interferensi. Contoh alokasi MF atau medium frekuensi ada di radio AM, VHF atau very high frekuensi. Contohnya ada di radio FM dan TV channel 2-12. UHF atau ultra high frekuensi ada di TV channel 18-90 dan sistem seluler. Yang terakhir ada microwave atau C-band
KO band dan lain-lain ada di satelit, radar, dan Wi-Fi. Nah, ini ada band dan range frekuensinya ada di VLF atau very low frekuensi ada di 3 sampai 30 GHz. Biasanya ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan kapal selam karena frekuensi ini mampu menembus air laut. Yang kedua ada LF atau low frekuensi ada di range frekuensi 30 sampai 300 kHz. Sering dipakai untuk navigasi maritim untuk komunikasi jarak jauh sederhana. Dan HF high frequency. Ada MF atau medium frekuensi berada di range 300 sampai 3000 kHz. Salah satu contohnya ada di radio AM seperti di contoh alokasi tadi. Yang keempat ada HF atau high frekuensi di 3 sampai 30 MHz. Digunakan untuk komunikasi jarak jauh lewat pantulan ionosfer, misalnya komunikasi radio amatir dan penerbangan. Yang kelima ada VHF, very high frequency, ada 30 sampai ke 300 MHz, ada untuk radio FM, televisi analog, dan komunikasi penerbangan. Yang selanjutnya ada OHF atau ultra high frequency, berada di 300 sampai 3000 MHz. Banyak dipakai untuk televisi digital, wifi, dan komunikasi seluler. Ada SHF atau super high frequency, berada di 3 sampai 30 GHz. Dikenal sebagai gelombang mikro, digunakan untuk radar satelit, komunikasi point to point. Yang terakhir ada EHF atau extremely high frequency, ini ada di 30 sampai 300 GHz. Disebut juga gelombang milimeter, dipakai untuk teknologi baru seperti 4G dan komunikasi satelit berkecepatan tinggi. Selanjutnya. Nah, ini ada propagasi sinyal dan bagaimana sinyal itu merambat. Ada 3 cara utama sinyal itu merambat, yaitu pertama ada di ground wave atau gelombang tanah. Sinyal ini merambat mengikuti permukaan bumi. Ada juga di sky wave atau gelombang langit, yang ini, yang B. Sinyal dipantulkan oleh lapisan ionosfer di atmosfer. Dan yang terakhir ada line of sight atau LOS. Sinyal ini berjalan lurus dan tidak dipantulkan ionosfer. Ini adalah cara merambat untuk sinyal frekuensi sangat tinggi seperti VHF, UHF, dan microwave. Karena sinyal microwave ini merambat lurus atau LOS, jangkauan di bumi terbatas hingga kurang dari 50 km karena terhalang dari lengkungan bumi itu sendiri. Ini menjadi dasar mengapa kita butuh sistem repeater atau satelit. Selanjutnya ada arsitektur sistem komunikasi terestrial. Ini gambarnya, dan tujuannya adalah mengatasi batasan LOS untuk menempelkan repeater secara berkala untuk memperluas jangkauan. Dan repeaternya menerima sinyal lemah, mengubah frekuensinya, menguatkan, lalu memancarkannya kembali. Nah, proses utama dalam repeater yaitu yang pertama sinyal masuk. Down converter atau mixer, frekuensi tinggi diubah ke frekuensi menengah ke 70 MHz agar lebih mudah dan ekonomis untuk dikuatkan. Selanjutnya di IF amplifier sinyal diperkuat, dan proses terakhir ada di converter atau mixer. Sinyal IF diubah kembali ke frekuensi tinggi untuk kembali dipancarkan. Selanjutnya ada arsitektur sistem komunikasi satelit.
Ini mempunyai konsep menggunakan satelit sebagai reflektor buatan manusia di langit untuk jangkauan yang sangat luas. Orbit geostasioner satelit di ketinggian 36.000 km di atas ekuator sehingga tampak diam dari bumi. Adapun prosesnya di transponder satelit yaitu yang pertama ada uplink. Nah, di uplink ini sinyal dikirim dari bumi ke satelit, misal C-band ke 6 GHz. Proses selanjutnya ada di transponder, menerima sinyal, menyalin filter, menguatkan atau LNA dan mengubah frekuensinya. Dan untuk proses terakhirnya ada downlink. Di sini sinyal dikirim kembali ke bumi pada frekuensi yang lebih rendah untuk menghindari interferensi, misal C-band -4 GHz. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian 3, yaitu komponen kunci. Nah, yang pertama, antena sebagai gerbang komunikasi nirkabel. Itu berfungsi untuk mengubah energi listrik terpadu di kabel menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat bebas di udara atau sebaliknya. Kemudian karakteristik antena itu sendiri yaitu menentukan seberapa baik sih sinyal bisa dipancarkan dan diterima. Ada 2 kategori utama. Yang pertama, antena kawat atau wire, contohnya dipol dan monopol. Kemudian yang kedua ada antena aperture, contohnya horn dan reflektor antena parabola. Di sini ada beberapa gambar, yang A ini electric dipole, kemudian yang B monopol, yang C itu loop, kemudian yang D itu pyramidal horn, kemudian yang E Cassegrain reactor, kemudian yang F itu lens. Nah, parameter penting antena ini ada di bagian 1. Yang pertama itu gain atau penguatan. Gain atau penguatan ini adalah ukuran seberapa baik sih antena memfokuskan energi ke satu arah. Jadi semakin besar area antena, semakin tinggi gainnya. Analoginya yaitu gain tinggi itu seperti lampu senter, fokus. Jadi terus ketika gainnya rendah seperti lampu yang menyebar. Satuannya dBi atau desibel relatif terhadap isotropi. Sini ada rumus gain antena aperture atau G sama dengan 4pi per lambda kuadrat dikali AE. Sama dengan 4pi per lambda kuadrat kali A dan K. AE yaitu area efektif antena, kemudian A area fisik antena, misal untuk antena parabola, A sama dengan pi D2 per 4. Kemudian K adalah efisiensi antena, biasanya antara 0,6 hingga 0,65. Kemudian yang kedua ada pola radiasi. Pola radiasi adalah representasi grafis dari distribusi daya yang dipancarkan antena ke berbagai arah. Kemudian yang ketiga yaitu ada bandwidth. Bandwidth adalah lebar atau sorotan utama dari pola tersebut. Estimasi bandwidth antena parabola, bandwidth di dalam degree sama dengan 65 dikali lambda per D. Lambda adalah panjang gelombang sinyal per meter. Kemudian yang D yaitu diameter antena per meter juga. Kemudian untuk bagian 2 yaitu parameter penting antena. Yang pertama polarisasi. Polarisasi adalah arah getaran medan listrik gelombang radio yaitu vertikal, horizontal, dan sirkular. Polarisasi antena pemancar dan penerima harus cocok untuk transfer daya yang maksimal. Perlu diingat, polarisasi antena pemancar dan penerima harus cocok untuk mendapatkan respons maksimal. Jika tidak, akan terjadi polarization loss. Nah, kemudian phase transmission equation, rumus fundamental untuk menghitung daya yang diterima atau PR dalam sebuah link komunikasi. Ini adalah rumus paling penting untuk memahami rugi-rugi sinyal di udara. Ini adalah bentuk fundamentalnya yang menggunakan rasio dan satuan dasar seperti meter, watt, dan hertz. PR per PT sama dengan GT kali GR dalam kurung lambda per 4pi R kuadrat. Dalam dunia RF, kita lebih suka menggunakan desibel atau dB karena mengubah perkalian menjadi penjumlahan sehingga lebih mudah untuk dihitung. Jika kita ubah rumus dasar ke dalam bentuk dB, kita mendapatkan
PR sama dengan PT ditambah GT ditambah GR kurangi 20 log FMHZ atau frekuensi RKM min 32,4418, di mana PR adalah daya yang diterima atau receive power, kemudian PT adalah daya yang dipancarkan atau transmit power, kemudian GT adalah gain antena pemancar, transmit antena gain, GR adalah gain antena penerima atau receive antena gain, FMZ adalah frekuensi operasi atau frekuensi. Nah, kemudian ada tantangan dan kinerja atau musuh utama sinyal. Yang pertama nih, yaitu ada noise atau dengung. Sinyal listrik acak yang tidak diinginkan yang ada di semua komponen elektronik. Nah, noise ini menentukan sinyal terlemah yang bisa dideteksi atau sensitivitas sistem. Yang kedua yaitu ada distorsi atau cacat sinyal. Perubahan bentuk sinyal asli yang terjadi karena karakteristik non-linear dari perangkat elektronik seperti amplifier. Distorsi menentukan sinyal terkuat yang bisa diproses dengan baik. Kemudian, memahami noise dan noise figure. Nah, kemudian ada di sini kita memahami noise dan noise figure atau NF. Noise figure NF yaitu ukuran seberapa banyak noise tambahan yang dimasukkan oleh sebuah komponen atau seberapa parah komponen tersebut menurunkan nilai SNR. Semakin kecil NF, semakin bagus. Daya noise dasar yaitu PN sama dengan KTB, di mana K adalah konstanta Boltzmann, T adalah suhu absolut, B yaitu bandwidth system. Noise figure system bertingkat atau cascaded. F sama dengan F1 ditambah F2 min 1 per G1 ditambah F3 min 1 per G1 kali G2 ditambah F4 min 1 per G1 dikali G2 dikali G3 ditambah dan seterusnya, di mana F total yaitu noise faktor total, kemudian F1, F2, F3 yaitu noise faktor komponen individual, kemudian G1, G2 yaitu gain komponen individual. Rumus ini secara matematis menunjukkan bahwa komponen pertama, F1, memberikan konstribusi noise terbesar pada F total. Konstribusi noise dari komponen-komponen berikutnya seperti F2, F3, dan seterusnya akan diperkecil oleh gain dari komponen-komponen sebelumnya seperti G1, G2, dan seterusnya. Ini alasan mengapa daya dalam desain penerima komponen paling depan seperti LNA atau low noise amplifier harus memiliki noise figure serendah mungkin. Kemudian memahami distorsi dan batas kinerja. Secara sederhana, distorsi adalah perubahan bentuk sinyal asli ketika melewati komponen elektronik yang tidak linear, seperti amplifier. Ini terjadi ketika level sinyal terlalu tinggi. Pada gambar tersebut menunjukkan bagaimana kinerja sebuah penguat amplifier berubah dari sinyal lemah ke sinyal yang kuat. Distorsi dan batas kerja adalah dua hal yang membatasi rentang operasi ideal dari sebuah sistem. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, komunikasi frekuensi tinggi atau RF dan microwave sangat penting dalam teknologi nirkabel modern. Alasannya adalah karena memungkinkan antena berukuran kecil dan efisien, serta menyediakan bandwidth yang besar untuk pengiriman data dalam jumlah yang masif. Yang kedua, sistem komunikasi modern, seperti terestrial dan satelit, dirancang untuk mengatasi sifat perambatan sinyal yang lurus atau line of sight. Sistem ini intinya sistem terestrial menggunakan repeater di darat, sementara sistem di satelit menggunakan repeater di angkasa. Yang ketiga, antena adalah komponen krusial yang kinerjanya ditentukan oleh parameter seperti gain atau kemampuan fokus dan polarisasi atau kecocokan orientasi sinyal. Yang keempat, kinerja setiap sistem pada akhirnya dibatasi oleh dua faktor utama. Yang pertama, noise atau gangguan internal yang acak, dan distorsi atau perubahan bentuk sinyal pada level daya yang tinggi. Kemudian yang kelima, kualitas sebuah sistem diukur dari kemampuannya mengatasi batasan tersebut yang dinyatakan dalam yang pertama, noise figure atau NF yang rendah untuk bisa mendeteksi sinyal yang lemah. Yang kedua, linearitas yang tinggi diukur dengan P1 dB dan IP3 untuk bisa merespon sinyal kuat tanpa membuat cacat. Kemudian yang ketiga, dynamic range atau DR yang lebar yang merupakan jendela kinerja
ideal antara batas noise dan batas distorsi. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengantar komunikasi frekuensi radio atau RF dan gelombang mikro. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.